Jadi ini saya akan mereview buku ajar geografi dan ilmu sejarah, deskripsi geohistoris untuk ilmu bantu sejarah, yaitu ditulis oleh Rudi Effendi, yaitu bab pertama yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah. Sejarah dan geografi bersinggungan di abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang berkenaan dengan sejarah eksplorasi dan pertemuan, pembuatan peta dunia, serta perubahan batas-batas politik dan administrasi. Geografi berasal dari kata Yunani geo yang berarti bumi, graphen yang artinya lukisan atau tulisan. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, itu sejarah, walaupun kata itu berasal dari bahasa Yunani, historia yang berarti ilmu. Geografi biasanya didefinikan sebagai ilmu yang menelaah relasi antara manusia dan lingkungan buminya. Dengan bumi dimaksud permukaan bumi yang merupakan alam sekitar dari manusia sebagai kelompok. Dan selanjutnya adalah sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Perkembangan ilmu geografi diawali dengan bangsa Yunani secara aktif meneliti dan mendokumentasi informasi dan data kegeografiannya. Sebagai ilmu filosofi, pemikir utama dari geografi klasik ini adalah Ansimonondrus yang membuat peta bumi di tahun 550 sebelum Masehi. Beliau beranggapan bahwa bumi itu berbentuk silinder dengan perbandingan panjang silinder dan garis tengahnya adalah 3:1. Oleh karena itu, peta bumi yang dibuatnya mirip seperti jamur. Tokoh lainnya yang terkait dengan masalah geografi antara lain adalah Honorius, penjelajah kebangsaan Yunani, yang menuliskan keadaan sekitar Laut Tengah sebagai hasil penjelajahannya. Tokoh geografi klasik lain adalah Claudius Ptolemaeus di tahun 1150 Masehi. Sebelum Masehi menyusun peta dunia yang menggambarkan benua Asia, Afrika, dan Eropa tidak terbatas oleh itu. Beliau juga menulis buku tentang pengetahuan bumi dan bangsa-bangsa di dunia berjudul Geographic Hypogees. Terdiri dari 8 jilid. Ptolemaeus juga merupakan seorang orang pertama yang memperkenalkan tentang pergolongan iklim. Jadi perkembangan di Timur Tengah ada di era kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Geografer Muslim banyak memberi kontribusi dan perkembangan ilmu, seperti di era kekhalifahan Al-Ma'un terdapat Musa Al-Khamizi bersama 70 geografer lainnya mampu membuat peta pertama di 830 Masehi. Di Khawazini berapa menulis kitab geografi yang berjudul Surat Al-Ard, yang itu morfologi bumi. Pada abad 13, Al-Idris berhasil membuat peta dunia, juga menulis kitab geografi berjudul Kitab Nazhab Al-Musalakit Ifta Al-Falak, yaitu tempat yang rindu menembus cakrawala. Kitab ini begitu berpengaruh hingga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Geographia Nobilis. Dan selanjutnya adalah pesatnya perkembangan geografi juga didorong oleh munculnya gerakan pembaruan di bidang seni, filsafat, Renaissance, dan humanisme agama. Perjalanan ini banyak dilakukan oleh umat manusia telah merangsang dan ditemukannya wilayah baru oleh para penjajah seperti Marco Polo, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellanes, Nicolas Copernicus. Objek ilmu geografi secara luas menjadi dua bagian, yakni satu, objek material geografi adalah sarana atau isi kajian geografi. Dua, material yang umum dan luas adalah geosfer, lapisan bumi yang meliputi litosfer atau lapisan keras. Aspek-aspek dalam objek formal geografi adalah aspek keuangan, aspek lingkungan, aspek kewilayahan, dan aspek waktu. Selanjutnya ada konsep eksistensial geografi. Yang pertama itu ada konsep lokasi, 2 konsep jarak, 3 konsep keterjangkauan, 4 konsep morfologi, 5 konsep argolemasi, 6 konsep nilai kegunaan, 7 konsep pola, 8 konsep differential area, 9 konsep interaksi atau interdependensi, 10 konsep keterkaitan keuangan. Adapun struktur ilmu geografi yaitu pertama geografi fisik, 2 geografi manusia, selanjutnya geografi regional atau studi tentang variasi persebaran gejala dalam ruang waktu tertentu baik secara lokal, nasional maupun kontinental. Dan selanjutnya itu adalah geografi teknik atau definisi pemahaman sejarah. Menurut Costa, Berger,
Sejarah dapat didefinisikan sebagai record of the whole human experience, yang artinya sejarah merupakan catatan seluruh pengalaman baik sejarah individu maupun kolektif, bangsa atau nation di masa lalu tentang kehidupan umat manusia. Ilmu sejarah bertugas untuk membuka kelengkapan masa lampau umat manusia, mempertahankan kehidupan manusia dalam sebagai aspeknya, mengikuti perkembangan dan masa yang paling tua sampai hari ini. Jadi itu saja review buku dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.